Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Rupina Jeski Anjeli, kelas C pagi dari semester 7, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun mata kuliah ini yaitu mata kuliah menulis karya ilmiah. Dosen pengampu mata kuliah ini yang terhormat Bapak Agis Yuliansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baik, adapun judul yang saya ambil di dalam penelitian ini yaitu tentang konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin materi yang telah saya buat. Pertama-tama yaitu ada pengertian Research and Development atau R&D. Nah, Research and Development atau R&D ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu Research and Development ini juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan melalui basic research atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui applied research, yang mana di sini yaitu digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik. Research and Development ini juga dimanfaatkan untuk menghasilkan model pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori di sini itu ada dua. Yang pertama ada penelitian. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re berarti kembali, sedangkan search berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Kemudian yang kedua ada penelitian R&D. Menurut Guy 1990, penelitian adalah suatu usaha untuk menggambarkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Sedangkan Burke and Gall ini mendefinisikan bahwa penelitian pendidikan dan pengembangan R&D itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pengertian pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif atau secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibuat dan didokumentasikan yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang akan dikaji. Kemudian yang kedua ada data dan sumber data. Data penelitian ini adalah konsep penelitian R&D dan pendidikan. Adapun sumber data penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang konsep penelitian R&D dan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pendidikan. Langkah-langkah pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu membaca buku-buku yang membicarakan penelitian R&D dan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian tertentu
dalam buku-buku yang membicarakan penelitian R&D dan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada mencatat hasil interpretasi dari buku-buku yang membicarakan atau membahas tentang penelitian R&D. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yaitu membuat kesimpulan dari buku-buku yang membahas atau membicarakan tentang penelitian R&D. Baik, untuk yang berikutnya ada hasil penelitian dan pembelajaran. Yang pertama ada karakteristik R&D dalam bidang pendidikan. Berg and Gall menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam penelitian R&D, yaitu yang pertama yaitu studying research finding pertain to to be developed. Kemudian yang B yaitu developing the product based on this finding. Kemudian yang C ada field testing it in the where it will be assessed eventually. Kemudian yang D ada revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Baik, saya akan menjelaskan butir-butir dari karakteristik ini. Yang pertama yaitu studying research finding pertain to be developed. Poin yang pertama itu artinya melakukan studi atau penelitian awal atau pendekatan, yang mana gunanya untuk mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Kemudian yang poin kedua itu artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan. Kemudian poin yang ketiga yaitu artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi nyata yang mungkin dimanapun produk tersebut nantinya akan dipakai. Kemudian poin yang terakhir yaitu dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Nah, itu adalah pengertian dari poin-poin tentang karakteristik penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian R&D. Nah, langkah-langkah penelitian R&D ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama potensi dan masalah. Kemudian poin yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada desain produk. Yang keempat ada validasi desain. Kemudian yang selanjutnya ada revisi desain. Kemudian ada diuji coba produk. Kemudian revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada contoh judul penelitian R&D di bidang pendidikan. Di sini saya mengambil contoh ada 4. Judul yang pertama yaitu pengembangan buku ajar matematika SMA untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematika siswa. Kemudian yang judul yang kedua yaitu pengembangan buku panduan praktikum teknik laboratorium 2 untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian yang ketiga, pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode sorongan dan team teaching pada materi bilangan di kelas 8 pada pembelajaran SMP. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran mobile learning atau m-learning berbasis Android pada materi peredaran darah manusia. Baik, untuk selanjutnya ada simpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian R&D itu lebih rumit dan memerlukan waktu yang cukup banyak atau memerlukan waktu yang sangat lama.
Nah, dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi hasil penelitian R&D dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa yang melakukan penelitian R&D ini diharapkan agar selalu sabar dan konsisten dalam mengikuti setiap langkah-langkah penelitian R&D, yang mana tujuannya yaitu agar setiap langkah penelitian R&D itu secara berurutan agar menghasilkan produk yang valid. Kemudian yang selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, sekian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Adapun materi yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansyah, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah ini. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kiranya pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.